Di setiap bencana, kemampuan relawan menentukan cepat atau tidaknya kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Simulasi WASH Nasional 2025 hadir untuk memastikan para relawan selalu siap, terlatih, dan mampu memberikan layanan terbaik. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan supermarket bencana ya, atau bahkan kita sekarang menyebutnya dengan laboratorium bencana, di mana kita bisa belajar, melakukan riset, dan juga meningkatkan ketahanan kita terhadap risiko bencana. Simulasi ini memiliki tujuan yang sangat bagus ya menurut kami, karena di sini adalah tempat terbaik bagi para relawan untuk mengasah keterampilan dan juga rasa percaya dirinya dalam melakukan layanan WASH di masyarakat. Simulasi ini diikuti oleh berbagai peserta dari beberapa provinsi di Indonesia. Kita ingin layanan WASH PMI ini dapat dilakukan segera, cepat, dan tepat gitu oleh orang-orang yang memang terlatih di bidang air dan sanitasi darurat ini. Ini simulasi saya yang keempat di WASH Tim Palang Merah. Simulasi ini tidak hanya menerapkan layanan WASH, tetapi juga menguji coba SOP operasi WASH sesuai SKKNI. Struktur operasi dibagi berdasarkan tingkat kompetensi, mulai dari manajer utama air dan sanitasi, teknisi pratama air dan sanitasi, hingga operator utama air dan sanitasi. Setiap level menjalankan perannya masing-masing untuk memastikan alur respon berjalan efektif, terukur, dan profesional sesuai standar nasional. Dalam simulasi WASH Nasional 2025 ini, layanan dibagi menjadi 3 bagian utama: Water, Sanitation, dan Hygiene Promotion. 3 layanan ini adalah fondasi untuk menjaga kesehatan masyarakat di situasi bencana. Layanan water berfokus pada penyediaan air bersih. Para relawan memastikan sumber air aman digunakan, melakukan pengukuran kualitas air, memasang perlengkapan pengolahan air, hingga mendistribusikannya kepada masyarakat. Saat melaksanakan simulasi ini, tidak hanya mengedepankan teori saja, juga melakukan pengabdian masyarakat langsung implementasi. Harapannya adalah teman-teman WASH PMI yang tergabung di simulasi ini bisa menerapkan standar pelayanan minimal WASH PMI dan menerapkan SOP-SOP saat memberikan pelayanan PMI di seluruh Indonesia saat melaksanakan penugasan. Jadi di dalam bidang produksi air bersih sendiri, kita mengolah air dari sumber air, kemudian kita proses ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh PMI. Dari proses ini juga terdapat kegiatan-kegiatan seperti kegiatan laboratorium untuk mengukur kadar-kadar bahan kimia yang standar untuk digunakan dalam proses produksi air bersih. Melalui layanan sanitasi, relawan belajar menyediakan fasilitas yang aman dan layak, menjaga area tetap bersih, dan mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan. Untuk layanan WASH atau Water Sanitation and Hygiene ini terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama ada hardware dan yang kedua adalah software. Nah, hardware ini merupakan sesuatu yang berbentuk fisik, seperti toilet, kemudian alat pengolah airnya, gitu kan, kemudian tempat sampah atau segala hal yang berbentuk fasilitas WASH-nya ini. Sedangkan software ini adalah suatu bentuk upaya dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat seperti melakukan pelatihan, melakukan mitigasi, kemudian melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Itu termasuk dalam software layanan WASH. Palang Merah Indonesia melakukan perbaikan toilet, memastikan akses air bersih, serta menyediakan sarana cuci tangan yang mudah dijangkau. Tujuannya sederhana, setiap anak dan setiap keluarga harus dapat menggunakan fasilitas yang sehat, aman, dan bermartabat. Sanitasi di sini semua pada dalam keadaan rusak, ya. Alhamdulillah dengan adanya PNI, jadi kita tidak punya turun, jadi punya turun, terus saluran-saluran air, keran-keran semua diganti, dan bahkan alat-alat kebersihan juga dikasih, pokoknya semua alhamdulillah alat-alat kebersihan ada komplit. Sanitasi bukan hanya soal bangunan, lebih dari itu, perubahan perilaku memegang peran penting. Palang Merah Indonesia memberikan edukasi tentang cara menjaga kebersihan toilet, serta kebiasaan mencuci tangan.
Fokus utamanya bukan hanya fasilitas, tetapi perubahan perilaku untuk mencegah penyakit. Relawan mempromosikan 4 pilar utama. Cuci tangan pakai sabun, penggunaan air yang aman, penggunaan jamban sehat, dan manajemen kebersihan menstruasi bagi remaja putri dan perempuan. Relawan membangun perilaku bersih dan sehat yang dapat diterapkan di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hygiene promotion di sini teman-teman juga langsung mempraktekkan baik di masyarakat, baik di tingkat sekolah ya. Tujuannya untuk apa? Akses ya air bersih yang kita buat ya, yang kita sediakan di sekolah itu tidak menghalangi mereka untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolahnya. Misalkan akan mempermudah mereka untuk cuci tangan dan mereka memiliki akses air bersih yang aman ya, baik digunakan sehari-hari selama di lingkungan sekolah. Harapannya kita tidak menggurui, tapi di mana kita memberikan insight ya, memberikan masukan pada masyarakat bagaimana hidup sehat yang sederhana dan mudah sebenarnya, tidak menjadi tantangan yang berat buat mereka. Langkah pertama dalam hygiene promotion adalah membiasakan cuci tangan pakai sabun melalui demonstrasi dan permainan interaktif. Palang Merah Indonesia mengajarkan cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah penyakit seperti diare dan ISPA. Baru kali ini ada edukasi tentang kebersihan kepada anak-anak, sebelumnya belum ada. Edukasi mencuci tangan supaya anak rajin mencuci tangan, sangat senang supaya anak tahu, supaya anak di rumah mempraktekannya, nggak disuruh-suruh lagi, supaya dia mau sendiri. Harapan dari terselenggaranya simulasi ini tentunya yang pertama kita memiliki feedback umpan balik dari SPM atau standar pelayanan minimum yang telah kita susun. Ya, kemudian harapan yang kedua, kita memiliki relawan-relawan yang terlatih dan tangguh dalam melakukan layanan WOS di masyarakat. Yang ketiga tentunya setelah relawan-relawan itu dilatih, mereka mampu meningkatkan layanan masyarakat di wilayah yang mereka tinggali. Kalau secara umum kita patut berbangga kepada PMI yang sudah mengikut sertakan kita dalam kegiatan simulasi ini. Kemudian dari kegiatan ini kita mampu mengelola terkait dengan kerjasama tim dalam kegiatan layanan water sanitasi dan hygiene promotion. Di sini kita berbagi peran, berbagi tanggung jawab. Nah, namun tidak ada batasan di antara kita terkait dengan kerjasama. Terima kasih dengan adanya PMI, hebat, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak sehat, ya, tubuhnya kuat, PMI bermanfaat. Pada Palang Merah Indonesia, terima kasih atas edukasinya. Sangat bermanfaat buat saya, buat anak-anak saya, supaya menambah pengetahuan saya dan anak-anak saya. Simulasi WOS Nasional 2025 menjadi bukti bahwa setiap tindakan kecil membawa dampak besar. Air bersih, sanitasi layak, dan perilaku sehat adalah kebaikan yang kita bangun bersama. Palang Merah Indonesia selalu tebarkan kebaikan, karena dari sinilah ketangguhan masyarakat lahir.